Nah, tapi kita bersyukur penguatan IHSG hari ini sesuai sama yang kita bahas di Detik Sore kemarin ya, Mas Afif. Iya. Kayak gitu. Overall memang masih tinggi, relatif tinggi karena rule of thumb-nya kita lihat di atas 70 US dollar per barrel. Oh, yang penting udah punya KTP sebenarnya udah Betul. bisa berinvestasi. Nah, in case aku mau investasiin buat anak aku itu bisa nggak? Nah, itu dia sentimen-sentimennya. Nah, sekarang kita udah kedatangan. Wih, siapakah dia? Sheryl dari Investasiku. Halo Mbak. Hai, Hai, Detikers. Mbak Sheryl. Selamat sore. Ya, Mbak Sheryl senyum-senyum aja dari tadi ya. Iya, soalnya warnanya hijau. Hijau-hijau banget. Kan Kayak ininya tuh tali giniannya apa namanya? apa? Lanyard. Nemtek. Nemtek bukan sih? Dia nemtek, dia lanyard Iya, benar. nemtek zaman dulu. Nemtek zaman mau ospek. Ketahuan Bapak umurnya udah yuk. Pas banget nih udah jam 4. Belum. 1 menit Beberapa lagi. detik lagi. Detik lagi. Beberapa detik lagi. Yuk, kita hitung apa mundur kita yuk. iya baru mau ya benar, kita hitung mundur apa Mbak Sheryl? Tapi ini kan kelihatannya sejauh ini hijau-hijau nih. Iya, hijau Ini sih tuh harusnya. sebenarnya kita waktunya mengkoleksi atau kita Jual. Iya. Selling. Oke, ini tergantung ya. Bagi trader mungkin betul ini jangka pendek, ya udah jualan dulu deh yang Ya kan? lagi dibelanjain dulu buat Hmm. belanja dulu gitu, belanja makanan, minuman, pakaian dan segala macem. Ya. Atau bisa juga jadi modal lagi buat trading lagi besok kayak gitu. Mhm. Atau bisa juga kalau untuk investor nggak ada kata jual, di hold aja terus, disimpan sampai tahun depan, 5 tahun lagi, atau sampai pensiun. Oh, emang tergantung kebutuhannya Tergantung ya. tujuannya dari Mm-mm. awal mau diapakan. Iya, seperti itu uangnya. Yang pasti kan Oke. arahnya berkembang ya, jangan Iya, iya, tergerus. Oh iya Gitu. benar. Iya, ini kan lagi oke nih. Dan tada, udah jam 4 Mbak Sheryl. Udah Iya, iya, tutup. iya, Iya. iya. Udah tutup nih. Udah tutup Tada. nih. Tada. Ada celingnya Pak? Boleh dimainin yuk? Udah jam 4 nih. Salah ya? Kenapa ada? Mana yang celing? Oh ini. Ah. Wow, Aduh, tuh gimana gede nih? banget celing gua. Iya, Mana padahal celing? ya. Iya benar-benar. Jadi gimana nih Mbak Sheryl nih? Oke. Di jam 4 ini. Nah, kalau kemarin marketnya koreksi bahkan hampir 2% dalam satu hari, Ya. membuat banyak pelaku pasar gugup ya. Hmm. Wah, mau turun sampai ke berapa nih IHSG-nya gitu. Nah, tapi kita bersyukur penguatan IHSG hari ini sesuai sama yang kita bahas di Detik Sore kemarin ya, Mas Afif. Iya, betul. Kemarin soalnya sama Mas Afif dan Mbak Eiza. Eza Ya, ya, gitu ya. Jadi kita lihat bahkan penguatan IHSG hari ini tuh sudah melampaui target resisten. Kalau kita perkirakan penguatan IHSG hari ini hanya sampai 7.300, ternyata closingnya di 7.321 atau menguat 0,76%. Kita Oke. lihat ini suatu pencapaian yang luar biasa bagi IHSG. Kenapa? Karena kalau kita cermati bursa regional Asia justru hari ini masih pada koreksi kayak di China, di Hong Oke. Kong gitu. Oh gitu, oke. Menarik Gitu. ya. Tapi ini bukannya. Masih baca. Oh iya, iya, silakan terus. Bapak. Enggak, terus. Kenapa dia jadi sibuk sendiri loh Mbak Sheryl? Cek juga. Tapi ini kan akhir tahun, ini November loh. Apalagi kalau misalkan di luar, aku nggak tahu ya ngaruh sama di kita kayak Thanksgiving, Natal, Tahun Baru itu sebenarnya ngaruh nggak sih sama Periode-periode pasar itu, kita? ha. Heeh. Oke, itu pengaruh ya. Meskipun kalau soal Thanksgiving, which is itu di akhir bulan November, Ya. nggak selalu berpengaruh di bursa saham kita. Kalau di bursa Amerika, iya, karena mereka di sana libur, merayakan festival, pada belanja-belanja gitu ya. Tapi kalau di kita lebih terpengaruhnya kayak sentimen window dressing
Kayak mau akhir tahun tuh bawaannya pengen happy aja ngeliat angka yang hijau-hijau atau iya, portofolio benar. yang floating profit atau bahkan udah kejemput targetnya. Tapi kalau penguatan IHSG hari ini kita lihat ini dari euforia pasar, karena kemarin kalau kita cermati kan Pak Prabowo tuh habis ke China. Iya. Iya, betul. Ketemu Presiden Xi Jinping Jinping. gitu. Dan kalau sekarang Pak Prabowo tuh sudah di Amerika, sudah di Washington gitu, dan lagi merencanakan pertemuan Donald Trump, yaitu Presiden Amerika yang terpilih. Iya. Dan ya meskipun baru sampai banget nih di Washington, tapi Pak Prabowo sudah calling-callingan video call sama Mr. Trump dan disambut dengan sangat amat baik. Jadi kita sangat mengharapkan lah kalau kemarin dari China ada investasi asing ke Indonesia yang besar. Iya. Kita harapkan ya selain ini namanya silaturahmi ya. Oh, silaturahmi. Oh Selain iya, silaturahmi, bersilaturahmi, betul. Semoga bisa bawa oleh-oleh. Juga iya. Oleh-oleh yang baik ya. Betul, Iya, kayak gitu. benar. Tapi kalau gitu sama investornya Amerika sama Tiongkok ini bakal kayak nih kok Indonesia kok kesini juga sih, maksudnya ada kecemburuan nggak sih Mbak? ada iri hati Takutnya nggak? iya. Biasanya kan gitu. Atau ada kayak yang wah ini malah jadi bagus nih kayak gini, malah semuanya kesana gitu untuk Bagus dong, kita Jadi kan bagus kalau gitu. mau sukses tuh harus berkolaborasi ya kan, Iya, oh iya seperti benar. kita ini MCS dan Detik. Iya benar. Oh benar. Saya masih- Iya. betul. Tapi benar sih. Nah, kalau misalkan yang hari ini lagi paling tinggi sejauh ini dari mana nih, Mbak Sheryl? Sektor Nah, apa ini, Mbak? Sektor Kalau apa? kita cermati hari ini mayoritas sektor sih di zona hijau ya. Oh ya, mayoritas. Betul. Wow. Berkebalikan sama kondisi kemarin yang mayoritasnya tuh merah gitu ya. Kalau kita cermati justru sektor-sektor yang kemarin koreksinya paling dalam, paling signifikan, kayak sektor properti, sektor teknologi, konsumen primer, sekarang justru rebound menjadi top gainer Oh yang iya, penguatannya wow. paling besar gitu. Oke. Jadi yang kemarin-kemarin pada merah-merah sekarang benar-benar tiba-tiba wih gitu. Betul, justru yang kemarin koreksi paling dalam gitu ya, justru hari ini yang menguat salah satunya paling signifikan. Meskipun di antara itu hari ini penguatan ditopang sama sektor energi. Oh, energi. Energi dari Oke. kemarin memang sudah Iya, masih menguat, kuat masih banget sih bertahan energi. kemarin ya, masih di zona hijau kalau kemarin sektor energi. Oke. Tapi di saat IHSG-nya hijau, sektor energinya semakin gak mau kalah, menguatnya hampir 3% dalam sehari. Rahasianya di penguatan harga komoditas batubara dan minyak. Itu dia. Oke, itu ngaruhnya berarti. Berarti cocok nih Mbak kalau untuk beli sekarang nih. Kalau misalnya untuk lihat ke depannya dengan hijau kayak begini, masih hijau kan bener masih hijau nih Mbak. Kalau misalnya kita mau coba untuk berinvestasi di energi berarti walaupun lagi tinggi harganya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, energinya energi mana dulu nih, tergantung. Kalau minyak memang sangat amat volatil ya. Ya. Kemarin naik bisa mendadak ngedrop kayak gitu. Overall memang masih tinggi, relatif tinggi, karena rule of thumb-nya kita lihat di atas 70 US dollar per barrel harga Ya. komoditas minyaknya ya. Tapi kalau saat ini yang menarik dan memang hampir terjadi setiap akhir tahun itu komoditas batubara gitu ya, karena permintaannya kan meningkat nih menjelang musim dingin. Iya. Kayak gitu. Apalagi dari dalam negeri kita ada salah satu emiten jumbo yaitu Adaro ya, Adaro Energi. Dia itu dalam waktu dekat akan meng-IPO-kan anak usahanya kayak gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu sentimen positif di sektor energi kayak gitu. I see. Oke, jadi mungkin pertanyaannya kita ganti, yang lagi diskon yang bisa kita beli apa? Kita Silakan. lihat itu Adaro salah satu yang menarik. Kalau mau agak volatile sedikit, ya bisa ikut riding the wave ya di Di mana? saham-sahamnya Toba nih, TBS Energi Utama. Karena rumornya, beritanya sih, bukan rumor, ini udah berita. Pemiliknya akan melakukan buyback saham, pembelian kembali saham. Jadi ini suatu sinyal yang positif ya kalau pemiliknya aja mau menambah sahamnya gitu. Iya, Berarti kan iya. dia optimis dan punya mimpi yang besar dan keyakinan yang pastinya ya sama perusahaannya
gitu. Kalau dia nggak optimis pasti kan dia jual-jualin dong sahamnya. Iya, ini malah buyback ya Mbak ya. Dia malah buyback, dia akumulasi balik. Lucut tuh harganya 585. Waduh Pak, Bapak dulu, Bapak boleh beliin saya nggak Pak? Iya. Ya sebenarnya gini, untuk investasi kita kan harus punya investor juga Pak. Mungkin Bapak mau jadi investor saya. Betul banget Mbak. Iya kan? betul. Namanya kan nanya dulu, kan Iya. boleh. Kita sebagai perempuan harus cermat, Betul. cerdas. Minta ke Pak Tram lah sana. Om Om Tram ya. Om Trump boleh nggak? Ini kan hanya kayak remah-rempahan rempeyek ya buat dia ya. Justru bagi kita tuh paling enak tuh kalau rempah-rempahan gorengan tuh. Masih panas lagi. Bener, iya ini kan masih panas nih. Masih anget ya Bahannya gosipnya. aja boleh, iya kan? Iya kan? Bener. Nah kalau misalkan buat cewek nih, sebenarnya kan aku tuh kalau misalkan mau mulai, teman-teman aku kan suka nanya kan, kayak mulainya gimana ya? Gimana pertamanya nih Mbak Sheryl? Apa yang harus dipikirkan sebenarnya? Yang harus dipikirkan ya modalnya dulu. Oh benar sih, kalau nggak ada Ya modalnya, nggak ada modal ya cari investor. benar, tuh kan? Berarti Nggak cara percaya. gue Iya, bener, benar, cari benar. investor, Betul. gitu. Kan saham juga bisa dijadikan hadiah. Hadiah ulang tahun, jadian mahar iya. pernikahan, bisa Dia ada sekarang. 10 lot buat kamu. Waduh. Nah itu dia. Oh oke. Jadi sekarang aku mau kasih tahu nih on air kalau aku kan ulang tahun Maret ya. Iya, itu terus. Jadi Iya. hadiahnya aku nggak pernah akan minta apa-apa. Iya, nggak usah coklat lah, nggak usah bunga lah. Iya, tapi ya slot aja ya. Iya, Berapa? benar. 100-an? 100 slot ya 100 bisa. slot. Ntar Bisa kan? pacaran lagi dong di Bisa. sini. Udah tinggal Kan ini. menang di sini aja. Oh, iya, Nah iya. di sini kan tetap ada Mbak Sheryl Iya, yang membantu mengelola pakai investasiku. Ya itu dia. Paling bener itu di investasiku. Iya kan. Karena mudah Mbak di sana Mbak ya. Betul. Mulainya dari umur berapa Mbak kalau misalkan mau berinvestasi sebenarnya? Mbaknya yang pasti udah punya KTP kan? Udah punya KTP. Benar. Iya benar. Kalau saya sih udah Pak. Udah punya KTP ya. Oh yang penting udah punya KTP sebenarnya Betul. udah bisa berinvestasi. Nah in case aku mau investasiin buat anak aku itu bisa nggak? Bisa. bisa ya? Jadi diwariskan juga bisa. Oh diwariskan juga bisa. Mm-mm. Menarik Pak. Bisa. Boleh. Warisannya apa? Ini dia. Saham. Iya. Saham. Iya Betul, kan? betul. Iya kan kayak beb naik tiba-tiba. Apalagi kalau lagi kemarin kayak diskon kemarin tuh lagi Heeh. koreksi hampir 2%, nggak usah panik. Beli aja yang banyak, seenggaknya bisa jadi warisan. Oh iya, ditahan aja, Iya. Pasti ada masanya kan kalau yang kayak gitu. Betul, buktinya kayak hari ini rebound kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Tapi kan memang saham itu investasi jangka panjang Mbak ya. Tapi walaupun ada orang tuh trader ya jual bukan jual beli. Kalau mau resikonya lebih minim, karena kan saham kalau dalam jangka panjang cenderung naik. Meskipun kalau kita lihat secara harian atau secara jam, secara menit, itu memang ada naik turunnya. Jadi Iya. kalau pemula baiknya memang jadi investor dulu gitu, supaya lebih minimalisir lah salah beli, salah jual harganya gitu. Maksudnya misalnya belinya harganya 1.000, ya baru 1 jam ke depan udah tinggal 980 gitu. Iya. Jadi kalau investor misalnya di hold sekian tahun, 1 tahun, 5 tahun, itu kan kecenderungannya indeksnya selalu naik, selalu menguat. Iya. Jadi lebih minim dari volatilitas fluktuasi harga seperti itu. Karena dalam jangka panjang dia secara historical selalu naik, bahkan saat koreksi pandemi dia juga rebound lagi kayak gitu. Oh iya, tapi pas pandemi, penasaran juga nih tapi Iya, kan iya. penasaran aja pas pandemi banyak nggak sih yang berinvestasi di saham sebenarnya Mbak? Makin banyak justru. Justru malah makin banyak. Di saat 2020 saat kita kerja sekolah dari rumah itu justru rekor. Jadi pendaftaran investor secara online itu paling tinggi, salah satunya di tahun 2020 itu. Karena banyak yang nggak ngapa-ngapain ya, Iya, maksudnya maksudnya terbatas aktivitasnya. Biasanya mungkin Iya. keluar Nah. uang ini di rumah aja uangnya ngebut apa ya? Mungkin Iya, gitu nggak sih? betul. Misalnya ya biasanya kumpul-kumpul ke kafe Iya, kemana, iya, tapi iya. sekarang kan tutup. Ya, jadinya di rumah, wah waktunya ngapain ya? Ya cari hal yang produktif lah, bisa. Iya. Atau bahkan yang misalnya ingin mencari penghasilan lain-lain karena lagi pandemi kemarin kan Iya. banyak yang terganggu ya penghasilannya. Iya, iya. Nah, banyak juga yang berhasil dari saham kayak gitu.
malah jadi keterusan dari iya sih. coba-coba pandemi. Benar-benar. Berarti pokoknya intinya udah punya KTP langsung berinvestasi. Investasinya di mana? Investasiku for better tomorrow. For Itu better dia tomorrow. yang kita tunggu-tunggu. Karena hari esok itu adalah misteri. Jadi kita harus bisa menjemputnya. Menurut gue, karena hari esok misteri, Bapak mendingan investor. Baik lagi investor. Balik lagi jadinya. Tapi Mbak soal Prabowo sama Trump nih, kira-kira kalau misalnya investor AS itu melihat Indonesia tuh seperti apa sih Mbak Sheryl? Maksudnya apakah ada sektor-sektor yang seksi begitu? Oke, ya kalau kita lihat ya dari Amerika kan memang mereka kan secara background mereka kan negara maju bahkan negara kaya ya secara ekonomi. Dan memang secara fakta juga Indonesia kan masih negara berkembang gitu. Tapi di sisi lain kalau investor pingin return dan pertumbuhan uangnya lebih baik, dia biasanya yang dari negara maju nih, investor negara maju cenderung akan cari negara berkembang seperti Indonesia supaya returnnya lebih tinggi. Karena kalau dia invest di negara maju lagi, ya ngapain dia invest aja di negara dia yang udah aman gitu. Tapi returnnya sedikit. Ya seperti itu. Apalagi kita lihat juga Pak Prabowo kan punya banyak program yang baru dibandingkan pemerintahan sebelumnya ya. Ya apalagi juga IKN itu benar-benar dilanjutkan. Nah itu juga tumpuan harapan kita tuh kalau IKN bisa mendapatkan lebih banyak lagi dukungan investor gitu, baik dari dalam negeri maupun dari luar. I see, menarik, Gitu. menarik. Berarti bisa dibilang 2025 ini kelihatan cerah ya Mbak ya? Cerah atau mendung, kita harus selalu siap beradaptasi. Wah itu dia. Jadi mau diterpa badai, matahari, kita emang siap. Iya betul. Kan? Benar, harus sedia setuju. payung sih, walaupun dia cerah sih. Walaupun katanya kayak wah ini dari China ya kan Pak Prabowo dari Amerika, tapi tetap kita harus waspada. Sedia payung soalnya kadang-kadang matahari juga kan ngebakar UV-nya. Oh itu dia. Jadi emang harus sedia payung sebelum hujan. Ini jadi endorse payung. Iya boleh masuk ya payung. Kadang-kadang suka diskon juga matahari. Oke siap, terima kasih Mbak Sheryl. Makasih Mbak Sheryl. Besok kita ketemu lagi Mbak.